Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bisunnatihi wa tamassaka ala huda, amma ba'du. Ikhwatal iman, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam yang mengatur semua kehidupan kita. Satu-satunya zat yang tidak pernah marah ketika kita memintanya, yang justru akan marah ketika kita tidak pernah meminta kepadanya. Semakin banyak kita bergantung, semakin banyak kita butuh dalam hal apa saja, semakin banyak kita bertawakal kepadanya, maka itu menunjukkan bahwasanya Allah sedang cinta kepada kita. Karena kalau Allah nggak cinta kita, kita akan dibiarkan. Mau jadi hewan, mau jadi binatang, mau jadi manusia, terserah. Akan tapi kalau Allah cinta kita, kita akan digembleng dengan berbagai macam ujian supaya kita benar-benar layak untuk memasuki surganya. Sebagaimana enggak semua sekolah itu bisa dimasukin orang, enggak semua tempat bekerja bisa dimasukin semua orang. Hanya yang memiliki nilai-nilai tertentu, hanya yang memiliki standar-standar tertentu yang bisa masuk. Begitupun surga. Kalau Allah cinta dengan kita, Allah akan gembleng kita dengan berbagai macam permasalahan supaya dia layak diuji ini iso, menjawab soal iki iso, jawab soal iki layak iso. Demikian Allah Azza wa Jalla caranya. Tayyib, bersama kita masih dengan kitab Tuhaf, At-Tuhaf bil Ma'thuri 'anis Salaf. Ya, semua kejadian, ucapan yang kita bisa ambil dari ulama salaf. Kita sampai pada nomor 9. Bersama kita ada sosok Iyas bin Muawiyah. Iyas bin Muawiyah itu tabi'in, artinya muridnya sahabat. Iyas bin Muawiyah itu muridnya sahabat yang mulia Anas bin Malik. Berarti dia termasuk tabi'in kalangan kecil, bukan tabi'in besar, yang bertemu dengan sahabat yang waktu itu usianya sudah tua-tua, maka namanya tabi'in besar. Kalau yang bertemu dengan sahabat yang ketika Rasulullah SAW masih hidup, usianya masih masih remaja atau anak-anak, berarti dia tabi'in kecil. Karena Anas bin Malik ketika bersama Rasulullah beliau masih masih usia remaja ke bawah. Tayyib. An Sufyan Ibn Husain qala dzakartu rajulan bisu'in inda Iyas Ibn Muawiyah fa nadara fi wajhi wa qala aghzawta ar-Rum? Qultu la. Qala fassin wal Hind wat Turk? Qultu la. Qala afataslam minka ar-Rum was Sind wal Hind wat Turk wa lam yaslam minka akhuka al-Muslim? Qala falam a'ud ba'daha. Iyas bin Muawiyah jenius pada zamannya,
menjadi qadi, hakim pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga. Di antara kejenisannya, Pak, ketika dia menjadi qadi, ada 2 orang bersengketa, katanya dia dititipin uang. Dia bilang, saya nitipkan uang ke saudara saya atau teman saya di pohon di sana. Waktu itu, waktu di daerah situ. Nah, sekarang saya mau ambil, dia nggak mau, katanya dia, saya nggak pernah nitipkan uang. Ya, gimana ini? Nggak ada bukti, nggak ada apa-apa. Maka Iyas bilang kepada orang yang menuduh tadi, yang hartanya nggak dikembalikan tadi, engkau pergi ke tempat itu atau ke pohon itu, barangkali nanti engkau ingat sesuatu di sana. Maka berjalanlah orang apa yang tadi sing jaluk duit kayak mau melaku sampai dok witi kono, sampai dok panggonane kono. Wis suwi lah, tenang. Ia baru bertanya kepada yang dituduh tadi, kira-kira saudaramu sudah sampai belum ke sana gitu? Kira-kira saudaramu sudah sampai ke pohon itu enggak gitu? Belum qadi, belum. Tempatnya jauh gitu. Pohonnya itu tempatnya jauh dari sini. Maka apa yang bilang qadi? Iya sebenarnya iya. Ibnu Muawiyah, kembalikan uangnya. Karena engkau mengetahui tempatnya berarti memang benar. Engkau pernah dikasih uang di tempat itu. Engkau tahu pohonnya gitu. Apa? A'ud mahlahu ya aduwallah, katanya. Kembalikan uangnya wahai musuh Allah. Engkau tahu di mana tempatnya, letaknya, berarti memang engkau ada kejadian itu di antara kalian berdua. Gitu kan? Begitu jeniusnya. Dia nggak tahu, nggak ada bukti, akan tapi dia cari apa? Cara yang lain. Yang itu suruh pergi, nanti itu ditanya, gitu kan? Kira-kira udah sampai belum? Oh, belum, tempatnya jauh kok. Paling nggak itu sejam 2 jam atau berapa gitu. Maka apa dia bilang? Kembalikan uangnya. Karena engkau sesungguhnya memang ada kejadian seperti itu di antara kalian berdua. Jenius. Pernah ditanya lagi, apa hukumnya khamr dari anggur? Ada yang namanya kayak kepala dusunnya, kepala desanya tanya kepada qadi, apa hukumnya perasan anggur, khamr dari anggur, apakah dia haram? Jelas haram. Berarti anggurnya haram. Kata Iyas. Maka Iyas bertanya apa? Ketika aku lempar engkau dengan air, engkau aku siram dengan air, apakah engkau merasa sakit? Dia jawab tidak. Apakah ketika aku taburkan engkau pasir, apakah engkau merasa sakit? Tidak. Ketika aku taburkan engkau semen, apakah merasa sakit? Tidak. Akan tapi ketika air dan pasir dan semen itu aku kumpulkan, kemudian aku keringkan, akan kemudian kelemparkan kepada engkau, apakah sakit? Sakit. Bahkan bisa menyebabkan aku mati. Sesuatu yang sudah diproses, sesuatu yang sudah mengalami fermentasi, beda hukumnya dengan sesuatu yang belum diproses. Jadi orang itu enggak, jeniusnya itu Masya Allah pada zamannya itu luar biasa. Nah, pada kesempatan ini muridnya Sufyan Husain berkata, "Dzakartu rajulan bisu'in inda Iyas ibnu Muawiyah." Aku menyebutkan sosok laki-laki kepada Iyas, namun berbeda ketika aku menyebutkannya. Tak elek-elekno. Wong iku lho ngene, wong iku lho ngono. Fanadara fi wajhi, maka Iyas pun melihat ke arah wajahku sambil bertanya, apa aghazau tarom? Engkau ikut perang Romawi enggak? Fakultu la, enggak. Fasin wal hin wa turk, Sin, India, Turki, yang wajah itu masih kawasan kafir, apakah engkau juga memerangi mereka? Kultula. Maka dia mengatakan,
afataslam minkar rum wasin wal hindi wa turk. Apakah bagimu Hindia, Turki, Romawi, Sindi yang pada waktu itu masih kafir semuanya, walam taslam minka akhukal muslim, mereka yang kafir bisa selamat dari lisanmu, sedangkan dia yang muslim tidak bisa selamat, gitu. Falam a'ud ba'daha, maka aku tidak akan mengulanginya. Aku tidak pernah mengulangi hal itu lagi. Ya, Pak. Mengingatkan orang enggak harus dengan mematahkannya. Mendakwahkan orang tidak harus dengan langsung mengatakan haram, mengatakan demikian. Lihat caranya Iyas bin Muawiyah. Diberikan pertanyaan. Apakah engkau ikut perang Romawi? Tidak. Apakah engkau ikut perang melawan kafir ini? Tidak. Apakah engkau perang melawan ini? Tidak. Orang-orang kafir yang demikian itu bisa selamat dari engkau. Engkau enggak berkata apa-apa tentang mereka. Sedangkan untuk saudaramu muslim, engkau berkomentar, engkau ghibahi, engkau gunjingi, engkau fitnahi. Apa yang masalahnya dalam dirimu itu apa? Gitu. Padahal Rasulullah SAW dalam ayatnya Allah menceritakan tentang Rasulullah SAW, Muhammadur Rasulullah walladina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum. Bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya asyidda'u 'alal kuffar, tegas nek kanggo karo wong kafir, gak ono sing jenenge toleransi sing sampai kebablasan, gak ono. Tegas. Nek arep bawa jenenge pe ibadah nyembah iku nggih monggo, pe nyembah iku nggih monggo, pe ono diwae monggo. Tegas. Tapi ketika sesama muslim, selama dia muslim, tanya dalam diri antum, apakah dia muslim? Ya. Ketika dia masih muslim, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Al-muslim yang disebut dia adalah sosok muslim. Dia adalah sosok muslim ketika apa? Man salimal muslimun, yang orang-orang muslimnya lain itu bisa selamat min yadihi, min lisanihi wa yadihi, dari lisannya dan dari tangannya. Ketika kita mengatakan kita sosok muslim, maka kalau ada saudara muslim kita yang lainnya berbuat kesalahan, dia harus selamat dari lisan kita, dari mengejeknya, menghinanya, memfitnahnya, menggibahinya, dan tangan kita. Kecuali dengan bukti yang jelas dan kita termasuk hakim di situ. Itu lisan. Itu seorang muslim. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum. Bahkan orang-orang Ansor zaman dahulu, Pak, yang datang orang-orang muhajirin itu meninggalkan semua uangnya, tanahnya, rumahnya di Mekah. Pergi hanya badan saja. Tapi sampai di Madinah, ya. Walladzi natabawwa'u dar wal iman min qablihim, ya. Yuhibbuna man hajaru ilaihim. Orang-orang yang menyiapkan rumah terhadap saudara-saudaranya itu. Yuhibbuna man hajaru ilaihim. Dia sangat cinta itu ketika saudaranya itu enggak ada hubungan darah. Enggak ada hubungan yang namanya itu keponakan saya mau ke sini wajar cinta. Oh itu ayah saya mau balik kampung wajar sayang. Ini enggak ada. Enggak ada, enggak kenal, sebelumnya juga enggak kenal sama sekali. Yuhibbuna man hajaru ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu.
Dan ketika dia memberikan itu nggak ada yang harus digarisbawahi. Ini ya di atas hitam di atas putih. Kalau saya kasih rumah, kamu harus demikian, patuh sama saya. Kalau saya kasih ini, nggak ada. Wala yajiduna haja mimma utu, dia nggak ada keperluan sama sekali, ngasih. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kanu bihim khassasah. Mereka rela yang sengsara dirinya asal tamunya khassasah. Pernah suatu ketika Rasulullah punya tamu datang dari itu, maksudnya tamu biasa, orang datang kepada Rasulullah juga nggak kenal dia. Rasulullah memberikan pengumuman, siapa yang mau menjamu tamu saya ini. Maka datanglah seorang yang namanya siapa lupa, seorang Ansor, dia termasuk yang miskin. Dibawa pulang, di rumah hanya ada makanan buat dia dan anaknya. Hanya ada makanan buat dia dan anaknya, yang lain gak ada. Kata suaminya apa? Muliakanlah tamu Rasulullah kepada istrinya gitu, ngomong gitu. Maka apa? Tidurkan anak-anak lebih awal. Anak-anak ikut diturukno kabeh. Ketika sudah itu matikan semua lampu. Makanan yang tadinya buat dia sama anaknya semua dimakan sama tamunya dan dia pura-pura ikut makan di situ. Lampunya dimatikan supaya tamunya tidak melihat kalau dia nggak ikut makan. Maka turunlah ayat, wa may yuqassuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Wa may yuqassuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dia berhasil mengendalikan bakhilnya dalam dirinya, dia rela sengsara. Itu yang namanya ikhwan. Itu yang namanya persaudaraan dalam Islam. Dia rela sengsara asal saudaranya menderita. Dan ini yang kita nggak bisa. Dan ini yang kita nggak bisa. Kenapa Allah muliakan muhajirin wal ansor? Muhajir, Pak, itu tanahnya kalau sekarang tanahnya di Masjidil Haram itu, Pak, 1 meternya itu miliaran, Pak. Benar. Dan itu muhajir, itu tanahnya mereka tinggal semuanya, nggak peduli itu. Mau hartanya apa? Banyak semua ditinggal. Mau tanahnya luas miliaran, dia tinggal. Orang azab demikian, Mbak. Gak hitung-hitungan dalam membantu. Dan kita sekarang tidak di akhir zaman ini. Orang-orang kafir terlihat indah di mata mereka, di mata kita. Canggihnya dari teknologinya, kejenisuan mereka, kebaikan mereka. Ini itu mereka. Sampai bajunya kita tiru, model rambutnya kita tiru, cara ngomongnya kita tiru. Sis bro, apa? Halo bro, halo sis, dari mereka. Sampai apa-apanya kita tiru. Sedangkan ketika ada saudara muslim kita yang salah, Masya Allah, itu lebih keras kalau ada nek ono wong kafir sing salah iku ono ae alasane, oh dia kafir bebas gini. Tapi kalau saudara muslim yang berada dalam kesalahan, enggak lepas dari umpatan lisannya, enggak lepas dari apa? Cacian maki dari lisannya. Beda sekali kita dengan mereka. Makanya sama Iyas mengatakan, apakah engkau orang-orang kafir itu selamat dari lisan engkau, selamat dari matamu, sedangkan orang-orang itu saudaramu. Itu saudaramu. Itu masih muslim. Seandainya mereka berbeda firqah denganmu, itu masih muslim. Seandainya itu berbeda golongan denganmu, itu masih muslim. Al-muslim akhul muslim. Ya, Rasulullah bersabda apa?
la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ihwana al muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yahqiruhu wa la yakhdhuluhu at-taqwa hahuna wa yusiru ila sadri 3 marrat bihasmri'in syarran ay yahqira akhahu muslim. Ya. Al-muslimu li muslim haramun alai damuhu wa maluhu wa irduhu. La tahasadu, kata Rasulullah, jangan saling hasad. Rasulullah enggak ngomong satu orang, enggak, jangan saling hasad. Baik yang ngomong atau yang diomongi, baik yang ceramah atau yang diceramai, baik yang berkhutbah atau yang dikhutbahi, jangan saling hasad. Ini dua belah pihak yang dikatakan Rasulullah, la tahasadu, bukan satu orang yang ditunjuk. Siapapun kalian jangan saling hasad. Wala tanajashu, jangan bai'un najs. Ya, termasuk jangan menjual yang di situ ada najisnya. Nanti kita akan, kalau bahan najis itu lama juga gitu. Wala tabaghadu, jangan tabaghad. Sing kene muring-muring, sing kono muring-muring, sing kene muring-muring, sing kono muring-muring. Larangan. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Nek ketemu saling saling membelakangi. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, jangan menjual nek wis ditawar koncone, ojo dinakno wong liya sampai sing wis nawar iku mari, oh gak sida duitku ternyata kanggo lagek didol wong liyane. Karena dia lagi proses. Pemeneh wis wis dikei duit panjer. Pemeneh wis wis ana omong-omongan janji. Itu ketika baru ditawar itu tunggu. Entenono sitoke mari, nek gak sitok baru yang lainnya. Wala ya ba'dukum ala ba'din. Kalau kita enggak, wah aku wis wani nambahi kok. Kono piro? 900. Mbek aku wae 1.200.000. Ini yang menyebabkan permusuhan. Ini yang menyebabkan gontok-gontokan. Ini yang menyebabkan gesekan. Rasulullah enggak senang seperti ini. Islam enggak mengajarkan seperti ini. Maka ketika barang apa wis ditawar wong liyane, nek wis ditawar sik ngenteni iku wae sik. Itu Islam. Dan ketika syariat Islam tidak dijalankan, lihat saja mau sampai kapan pasti akan ada yang namanya celaka. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kita semuanya itu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al muslimu akhul muslim. Lihat Rasulullah mengatakan yang paling rendah muslim, selama dia masih muslim, maka perlakukanlah seperti saudara. Sebagaimana inna syaitan lakumun adu fattakhidhu aduwa, sesungguhnya setan itu musuh, maka jadikan dia musuh, aja diwale. Setan didadekno kanca, nek saudara muslim dianggap musuh, difitnah ngene, sing jare iku, sing jare ngene. Tapi nek setan dukun dianggap kaya kanca plek, diulak-walik piye karo iki. Sing jenenge setan iku musuh, mau sampai kiamat nggih musuh. Nek jenenge musuh ya jenenge musuh, gak ngarah dadi kanca. Setan gak ngarah dadi kanca. Sing setan dikei sesajen, dikei ngene, nyuwun sewu ape liwat. Nek sing kancane lho padha-padha muslim, kadang ku difitnah macem-macem. Wahabi iki garis keras, hancurkan.
Lah sing setan-setan malah dikeimangan. Muslimu akhul muslim. La yadhlimuhu, jangan berbuat zalim kepada dia. Wala yahqiruhu, jangan mencelana. Wala yakhdhuluhu, jangan apa? Yakhdhul itu khadal. Khadal niku apa? Ketika dimintai tolong gak gelem. Ya. La yakhdhuluhu, jangan menolak permintaan tolongnya. At-taqwa hahuna, takwa itu intinya di sini. Makanya ada para ahli hikmah mengatakan apa? Laisa, ya, atau ma min mudghatan atyabu atau ahsanu minal lisani wal qalb idza taba wala ahbasu minhuma idza khabutha. Tidak ada dua gumpalan daging yang lebih bagus ketika dia bagus melebihi lisan dan hati. Nek lisan dan hati bagus, ngomongnya ya api, atine mbek wong ya api. Nek wis ngono gak ono, Pak. Sugih kaya apa nek cangkem mbek atine gak api, ora ngarah apikno matane wong. Tapi kereo kaya apa, gak duwe apa-apa kaya apa. Tapi nek ngomong tuh masya Allah sopan, mbek wong kurang duwe rasa ngene, hak tetep ono nilene. Tetep ono nilene. Akan tapi apa? Wala akhbasu minhuma idza khabusa. Akan tapi enggak ada yang lebih buruk dari keduanya ketika dua ini buruk. Nek wis cangkeme elek, atine elek, wis gak nak liyane isan. Nek wis cangkeme gak tau ngomong api, atine gak tau duwe rasa api, pokoke sedulure kuwi salah wae pokoke. Ngomong apa ku salah. Ngomong apa salah, muga ditafsirno dhewe. Atine iku wis ibarate ngene, Pak. Nek awak loro, nek awak gering, jenengan dikei soto ki rasane pahit, padahal nek dipangan wong waras iku enak soto iku. Kok cuma dikei soto, dikei madu, oh kok madune pahit ngene, padahal sing pahit apa? Cangkeme. Nek wis ati iku lara, nek wis ati iku gering, atiku penyakiten, seapi-apike apa wae sing dikekno rasane pahit, dikomentari wae pokoke gak tepak ae. Lha sing gering lho sapa? Sing gering ku atine sing komentar iku. Kaya wong sing gering dikeki manganku sing enak-enak, apel jare pahit, pir jare pahit, pisang jare pahit, sing gak pahit lho apa? Iki masalah iku ora buahe. Sing masalah iku awakmu gering. Yang masalah itu bukan ucapan orang itu. Orang itu sudah ngomong dengan bagus. Yang masalah itu bukan perbuatan orang itu. Yang masalah itu hatimu sedang sakit. Hatimu kering. Dadi wong ewoh apa wae, ngomong apa wae, hatimu lara. Ya, niku. La yadlimuhu wa la yakhkiru wa la yakhdhuluhu. At-taqwa hahuna. Iku, Pak. Ya Ilyas ini masya Allah ucapan ini tuh kayak nampar kita. Iya, nek ana saudaraku salah wae ku, padahal dia muslim, iku sek masya Allah aku koyo rata eling-eling, rata dandang-dandangi, rata apa pokoke tak ler kabeh wae. Tapi nek iku ana wong kafir ngono wae, ana api saya iku lho nyumbang padahal dia wong Nasrani. Lho iku lho, masa bantu gawe masjid padahal dia wong kafir. Lho iku lho, kaya apik wae sini. Nek saudara dhewe ku elek wae. Iki masalah yang ngono ora iku sing elek, atine dhewek sing njaluk ganti. Atine dhewek sing njaluk ganti. Apa jenenge digono parasi,
Tiga nanti sing iso ganti hati bermaapik malih niku nggih. Niku. Kaya ruhama ubainahum niku judulnya sinona kasih sayang di antara kita. Niki. Selama dia masih muslim, maka berilah sayang sebagaimana saudara kita muslim. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.